Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahragawan Pariwisata Banjarmasin menggelar forum konsultasi publik atau public hiring bersama jajaran puluhan pelaku wisata di Banjarmasin di Rumah Ano Jalan Pierre Tendian, Banjarmasin Tengah, besokan Kamis 28 November 2024. Kegiatan ini bisa meningkatkan standar pelayanan minimum khususnya di jajaran Disbud Porapar Banjarmasin. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahragawan Pariwisata Banjarmasin menggelar forum konsultasi publik atau public hearing bersama jajaran puluhan pelaku wisata di Banjarmasin di Rumah Ano Jalan Pertendian, Banjarmasin Tengah, besokan Kamis 28 November 2024. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wetakwani Prima TV berharap kegiatan ini bisa meningkatkan standar pelayanan minimum khususnya di jajaran Disbud Porapar Banjarmasin. Ibnu Sina menyatakan walaupun pemerintah Kota Banjarmasin sudah mendapatkan penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia yaitu kepatuhan pelayanan publik yaitu zona hijau nilainya A dengan angka 95,4%, namun diharapkan SPM tetap harus ditingkatkan, salah satunya meningkatkan pelayanan kawasan wisata yang lebih baik. Langkah yang harus kita lakukan, keterbukaan dengan masyarakat, semua stakeholder, khususnya hari ini kan kita menggelar forum konsultasi public hearing pendapat masyarakat terkait dengan standar pelayanan di Dinas Porapar Banjarmasin, khususnya untuk bidang pariwisataan. Jadi lokasi-lokasi tempat-tempat yang masyarakat menggunakan sarana wisata, sarana kegiatan masyarakat, ruang publik lainnya itu perlu diberikan masukan karena memang setiap dinas SKP itu kan punya SPM namanya, standar pelayanan minimal itu harus terpenuhi. Dan kita malu kalau kemudian tidak terbuka dengan masyarakat, apalagi kita sudah dapat penghargaan kan terkait dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik tertinggi zona A dengan nilai 95,4. Itu yang paling penting. PLT Kepala Disbud Porapar Banjarmasin Ihsan Budiman berharap Disbud Porapar Banjarmasin dapat terus memberikan pelayanan yang optimal kepada warga seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan yang semakin dinamis. Salah satu inovasi yang disorot ujar Ihsan Budiman adalah sistem layanan pariwisata berbasis digital yaitu CI1 atau Sistem Informasi Wisatawan. Tadi kan kami sampaikan ada 5 jenis pelayanan di tempat kami. Pertama adalah mengenai pelayanan yang diselenggarakan oleh UPT di kawasan wisata. Kemudian ada pelayanan di bidang olahraga. Kemudian ada pelayanan di bidang pariwisataan. Di jumlahnya itu ada kurang lebih sekitar 5. Yang nanti dari 5 jenis pelayanan ini semuanya penerima manfaatnya. Pengguna layanan ini adalah masyarakat. Nah, ini diharapkan dari hasil public hearing yang dilakukan ini, masyarakat bisa mengetahui dan memberikan masukan terkait nanti peningkatan kualitas terhadap pelayanan yang kita berikan. Kalau untuk pesertanya sendiri dari mana aja Pak? Ada pesertanya seluruh stakeholder, masyarakat, pengguna layanan. Jadi pengguna layanan berarti kan nanti tadi ada dari PHRI, kemudian ada dari masyarakat lainnya, baik itu organisasi keolahragaan, organisasi di ekonomi kreatif dan segala macam, itu yang diperkirakan menjadi pengguna layanan dari beberapa layanan yang kita tawarkan. Sebagian sudah masuk ke layanan digitalisasi, salah satunya layanan kepariwisataan yang kemarin ya, sistem pelayanan pariwisata yang kemarin ribut perawan, sekarang diganti jadi CI1. Oh, CI1 ya? Ya. Nah, CI1 sekarang, nah itu juga ini ya, ini inisiatornya beliau. Nah, kemudian juga ada beberapa layanan-layanan lagi, layanan penggunaan untuk fasilitas olahraga itu sudah sistem digitalisasi yang kita lakukan.